Amun itu di hadapan semua orang. Akan tetapi para pendeta berhasil menyelamatkannya dan segera meninggalkan istana. أنا أكلمكم قلت لكم أخرجوا هذا التمثال من هنا. لا. Sambil meninggalkan istana, Anik Mahu terus mengatakan semoga Amun mengutuk kalian semua. Setelah para pendeta pergi, Akhenaten juga mengumumkan nama barunya kepada semua orang karena sudah tidak lagi menyembah Amun. Setelah keluar dari istana, Anik Mahu terus mengoceh sendiri jika Amun tidak akan membiarkan kekafiran ini begitu saja. Di sisi lain, Niferkip sudah bersiaga di sekitar istana untuk membunuh Yusarsif jika dia ada kesempatan. Kemudian Yusarsif segera menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan informasi di negeri Mesir tentang status orang miskin dan orang kaya dan mencatat semuanya agar nantinya saat pembagian gandum mereka bisa tahu siapa saja orang miskin yang memang membutuhkan gandum dan siapa saja orang kaya yang harus membayar untuk memperoleh gandum. Zulaikha yang terus menyendiri di istananya mendapatkan kabar bahwa Amunhotep telah mengganti namanya menjadi Akhenaten dan sekarang ia menyembah Tuhan Yang Esa serta meninggalkan Amun. Hal itu sudah diyakini oleh Zulaikha bahwa Yusarsiflah yang menjadi petunjuk bagi Akhenaten. Zulaikha juga berkata bahwa siapapun yang berada di sekitar Yusarsif pasti akan terpengaruh olehnya. Singkat cerita, Yusarsif pergi ke pasar budak serta ladang gandum untuk melihat langsung keadaan di sana dan mengunjungi pemukiman orang miskin. Di pasar budak, Yusarsif kembali teringat masa kecilnya dulu saat dijual oleh Malik lalu dibeli oleh Potifar. Yusarsif juga merasa sangat sedih melihat keadaan pemukiman orang miskin yang memprihatinkan. Dia akan berusaha menyeret orang kaya menuju ke bawah dan menarik kaum miskin ke atas. Setelah kembali ke istana, Niferkip akhirnya menemukan kesempatan untuk membunuh Yusarsif yang sedang berbicara kepada orang-orang yang sedang berdebat. Ketika dia akan menusuk Yusarsif dengan sebuah pisau, Mimisapu langsung mencegahnya dan malah dia yang terkena tusukan dari Niferkip. Setelah itu Malik langsung melawan Niferkip yang akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan pedangnya. Kejadian itu membuat Mimisapu terluka dan segera dirawat oleh tabib. Untungnya lukanya tidak terlalu parah dan akan segera pulih setelah ditangani oleh tabib. Anik Mahu yang mengetahui jika Yusarsif gagal dibunuh sangat marah kepada semuanya. Anik Mahu berkata, tak adakah pendeta di Kuil Amun yang bisa menghabisi orang kafir ini. Dia juga berpikir jika Yusarsif semakin berkuasa hingga membuat Akhenaten terpengaruh olehnya. Anik Mahu terus berusaha untuk membunuh Yusarsif secepatnya agar dia bisa tenang. Akan tetapi salah satu pendeta menyarankan agar Anik Mahu tidak membunuh Yusarsif karena jika Yusarsif terbunuh maka Akhenaten juga akan membunuh mereka semua nantinya. Hal yang dikatakan oleh pendeta itu juga membuat Anik Mahu kembali berpikir tentang rencananya membunuh Yusarsif dan merasa kebingungan bagaimana cara menghadapinya. Akhenaten yang mengetahui jika nyawa Yusarsif dalam bahaya akan segera membereskan kuil dan para pendeta langsung. Akan tetapi Yusarsif menyarankan agar Akhenaten bersabar sampai saatnya tiba nanti. Karena jika saat ini mereka memerangi kuil, maka akan banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Yusarsif juga meminta izin untuk meninggalkan kota Thebes untuk mengunjungi semua kota dan juga mengawasi serta melihat langsung perkembangan pembangunan lumbung gandum secara dekat. Walaupun berat akan berpisah dengan Yusarsif, Akhenaten pun mengizinkan Yusarsif karena itu akan melancarkan semua rencananya menangani masalah yang ada di Mesir. Ternyata di istana bukan hanya Niferkip saja yang ditugasi untuk membunuh Yusarsif, akan tetapi seorang penjaga pun akan berusaha membunuhnya. Tapi untung saja Yusarsif bisa menghindar dan Malik segera menangkap orang itu. Kejadian itu membuat Yusarsif mengalami luka di bagian tangannya. Sementara itu di Kanaan, para warga sedang terlihat akan menguburkan jenazah Bilah yang lalu didoakan oleh Yakub agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Kembali ke Mesir, Yusarsif mulai menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang pembangunan lumbung gandum yang akan direncanakan. Dia menjelaskan secara detail konstruksinya agar nanti lumbung itu tidak lembab.
Nantinya setiap kota akan dibangun 7 lumbung gandum dan selama setahun di masa paceklik, lumbung yang pertama diisi akan digunakan gandumnya, lalu akan digunakan seterusnya pada tahun berikutnya. Yuzarsif juga mendatangi pembangunan lumbung itu bersama Malik agar tahu apakah memang sudah sesuai dengan desain darinya. Dia juga mulai berkeliling kota di seluruh Mesir agar bisa cepat terselesaikan sebelum masa subur datang. Zulaikha yang mengetahui jika Yuzarsif pergi ke kota lain merasa gelisah karena dia tidak akan melihatnya dalam waktu yang lama. يحيى نبي الله يوزرسيف. تحية الله عليكم. انتهت حراسة الأراضي الآن. Sementara itu para pendeta mulai menghasut orang kaya agar tidak membayar pajak kepada pemerintah Mesir dan menyuruh mereka agar membeli gandum serta menyimpannya sendiri. Akan tetapi para orang kaya tidak mau repot dan lebih memilih membayar daripada menyimpannya sendiri. Bukan hanya orang kaya, para orang miskin yang sedang memanen gandum pun dihasut oleh pendeta jika mereka seharusnya menyimpan gandum itu sendiri dan tidak menyerahkannya kepada pemerintah Mesir. Pendeta itu mengatakan bahwa mungkin saja Yuzarsif membohongi mereka dan tidak akan menyerahkan gandumnya pada saat paceklik nanti. Akan tetapi, orang miskin itu percaya jika Yuzarsif adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Singkat cerita, masa subur pun akhirnya tiba dengan ditandai hujan yang sangat lebat di Mesir. Akhnatun pun percaya bahwa hujan akan turun di Mesir seperti apa yang sudah diramalkan oleh Yuzarsif. Begitupun dengan Zulaikha yang kagum bagaimana bisa Yuzarsif mengetahui jika Mesir akan mengalami masa subur seperti ini. الوقت ضيق لنثر البذور. هيا أسرعوا. أليس هذا عجيبا؟ فهو يعلم بكل شيء. كيف أمكن يوزرسيف أن يقول بكل ثقة إن أمامنا 7 سنوات من الوفرة؟ Malik melaporkan kepada Yuzarsif jika para pendeta mulai menghasut para warga untuk tidak menyerahkan gandum ke pemerintah. Yuzarsif pun langsung mengatakan kepada para warga jika mereka ingin menyimpan gandum sendiri seperti apa yang diinginkan para pendeta akan dipersilahkan olehnya. Akan tetapi nanti pemerintah tidak akan memberi gandum kepada orang yang tidak menyerahkan gandumnya di masa subur. Karena jika mereka menyimpan sendiri, maka Yuzarsif menjamin jika gandum itu tidak akan bertahan lama dan akan cepat membusuk. Sementara itu Zulaikha yang sudah mulai tua dan kehilangan hartanya mulai mengusir para pendeta dan beberapa pelayannya karena dia sudah tidak mampu untuk menghidupi mereka semua. Sang pendeta pun mengatakan seharusnya kuil di istana sudah ditutup sejak adanya orang kafir itu di istana. Setelah beberapa pelayan dan pengawal di istana dimerdekakan oleh Zulaikha, istana Potifar menjadi sangat sepi dan banyak para pelayan yang mencuri barang-barang berharga di dalam istana. Mereka pun memanfaatkan situasi itu karena memang keadaan istana sudah sangat tidak ramai seperti dulu lagi. Para pelayan yang ketahuan pun segera disidang di hadapan Zulaikha dan untungnya mereka segera dibebaskan karena Zulaikha sudah tidak mau lagi menghukum seseorang. Dia juga berpikir jika penderitaannya masih belum cukup karena langit terus memberikan bencana kepadanya. Setelah itu Zulaikha mengunjungi kamar para budak yang dulu sering dikunjungi oleh Yuzarsif. Di sana dia berpikir bahwa seseorang bangsawan apakah bisa bersikap dermawan seperti Yuzarsif dengan membebaskan para budak di istananya. Setelah berpikir panjang, Zulaikha akhirnya akan memerdekakan semua budak di istananya. Bukan hanya itu, mereka juga akan dihadiahi ladang gandum dan papirus untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang nanti. Zulaikha pun merasa sangat senang melihat semua orang di sana bergembira karena kebaikannya itu. بل أعطيكم أيضا كل ما أملكه من مزارع الحنطة. شكرا لك سيدتي. Zulaikha mulai tersadar dari sifatnya yang serakah karena dia berpikir akan bisa menjadi seperti Yuzarsif jika menjadi pelayan para kaum tertindas. Setelah itu Rudamun juga meminta agar bisa pergi dari istana Potifar karena di sana dia sudah tidak ada pekerjaan yang dibutuhkan. Dia akan berniat pergi ke tempat para tentara Mesir yang akan membutuhkan kekuatannya di sana. Zulaikha pun tidak bisa melarang Rudamun karena memang dia juga sudah tidak bisa menghidupinya lagi mulai dari sekarang. Sementara itu di istana Akhnatun, Malik membawakan surat dari Yuzarsif